Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis risiko keuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli dan di samping saya ada Andi Muhammad Asgaf dan di samping ada Muhammad Aman Fadil. Pertama-tama Muhammad Aman Fadil akan menjelaskan. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu definisi risiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari ketidakpastian terkait keputusan keuangan. Ketidakpastian ini bisa berasal dari perubahan ekonomi, kebijaksanaan pemerintah, atau fluktuasi pasar. Risiko keuangan memiliki 3 aspek utama, yaitu ketidakpastian, tidak dapat diprediksi, potensi kerugian finansial, reputasi, atau lainnya. Pengaruh pengambilan keputusan. Memahami risiko ini membantu manajemen mengambil langkah strategis untuk menimbulkan dampak negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedua itu jenis-jenis risiko keuangan. Risiko likuiditas, definisi ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu karena kurangnya kas atau aset likuid. Penyebabnya yaitu penurunan arus kas, peningkatan utang dan piutang atau nilai aset yang menurun. Dampaknya yaitu penurunan probabilitas kerusakan reputasi hingga kebangkrutan. Pengelolaan analisis likuiditas, rasio cepat dan rasio lancar serta manajemen efektif. B. Risiko pasar. Definisi risiko akibat perubahan nilai aset karena fluktuasi pasar, suku bunga, harga saham, nilai tukar. Sumber risiko perubahan suku bunga yang memengaruhi obligasi, volatilitas harga saham dan mata uang, peristiwa tak terduga seperti konflik geopolitik. Pengelolaan, diversifikasi portofolio, hedging dan analisis sensitivitas. C. Risiko kredit. Definisi ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajiban. Faktornya yaitu riwayat kredit buruk, arus kas lemah, kondisi ekonomi yang buruk, mitigasi, evaluasi kredit, jaminan dan asuransi kredit. D. Risiko operasional. Definisi risiko akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau bencana alam. Sumbernya yaitu kesalahan proses internal, gangguan teknologi, perubahan regulasi. Strateginya yaitu identifikasi, evaluasi, mitigasi, prosedur, kontrol, dan pemantauan berkala. E. Risiko solvabilitas. Definisi ketidakmampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang karena asetnya tidak cukup. Indikatornya rasio utang terhadap ekuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio laba bersih terhadap utang. Pengelolaannya yaitu analisis rasio keuangan, manajemen modal, strategi pengelolaan utang. Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 3 itu strategi umum pengelolaan risiko keuangan. Identifikasi risiko, mengidentifikasi semua potensi risiko yang dihadapi. Analisis, mengukur potensi dampak risiko menggunakan rasio keuangan dan simulasi, misalnya value at risk. Mitigasi, mengambil langkah-langkah pencegahan seperti diversifikasi aset, manajemen kas, dan kontrol internal. Pemantauan, terus memantau perubahan kondisi pasar dan efektivitas strategi yang diterapkan. Kesimpulannya itu, pengelolaan risiko keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan, meminimalkan kerugian, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Langkah-langkahnya melibatkan pemahaman mendalam tentang risiko, analisis komprehensif, dan penerapan strategi mitigasi yang berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.